Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Pojia, saya dari kelas 12 AP2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pengolahan makanan. Apa itu pengolahan makanan? Pengolahan makanan atau memasak adalah suatu proses penerapan panas dari bahan mentah menjadi bahan matang dengan tujuan tertentu. Perambatan panas ke dalam bahan makanan yang diolah ada 3 cara, yaitu konduksi atau conduction, merambatan panas melalui sentuhan langsung pada bahan makanan yang diolah, misalnya membakar. Kedua, konveksi atau convection, yaitu perambatan panas melalui sirkulasi atau perputaran zat cair, misalnya merebus, menggoreng, dan mengukus. Ketiga, ada radiasi, yaitu rambatan panas melalui pancaran panas yang langsung dari suatu sumber ke benda atau bahan makanan yang dimasak. Misalnya memasak menggunakan microwave. Apa tujuan metode pengolahan? Tujuannya yaitu membuat makanan mudah dicerna, makanan aman untuk dimakan, meningkatkan rasa, dan meningkatkan penampilan. Alur kerja persiapan pengolahan. Alur kerja persiapan pengolahan adalah kegiatan yang terarah, sistematis, dan baku dalam mempersiapkan hal-hal yang akan dilakukan dalam proses pengolahan makanan, agar supaya efektif dalam penggunaan waktu dan efisien dalam bekerja. Syarat-syarat alur kerja yang efektif. Alur kerja yang efektif dimulai dari tahap pertama, yaitu persiapan atau prepare, membuka, mencuci, mengupas, menguliti, dan membuang bagian yang tidak diperlukan. Kedua, mencampur atau mixing, meliputi menimbang, mengukur, dan mengaduk. Ketiga, memasak atau cooking, dilakukannya kegiatan memanggang, merebus, dan menggoreng. Keempat, proses penyajian atau serving. Terakhir, yaitu wash up yang meliputi pencucian dan pengeringan. Apa saja tujuan dipersiapkannya tata letak perabotan? Yaitu memanfaatkan waktu secara optimal, karena waktu sangat berharga apalagi untuk orang yang sibuk, atau bagi pengusaha jasa boga yang harus mampu melayani konsumen tepat waktu. Selanjutnya, mendapatkan hasil masakan yang berkualitas karena kegiatan sudah terarah dan terencana, sehingga konsentrasi pekerjaan fokus pada masakan. Resep baku. Pengertian resep baku yaitu formula tertulis yang akan dipergunakan atau diikuti untuk mengolah suatu makanan yang sesuai dengan kualitas dan spesifik mungkin yang dikehendaki. Yang B, fungsi resep baku. Harga sesuai resep. Dari resep baku ditambah data harga tiap bahan makanan yang digunakan. Harga ini dapat dengan jalan membandingkan kebutuhan dengan harga satuan bahan makanan, sehingga didapatkannya jumlah biaya total atau food cost. Selanjutnya, harga atau biaya pokok satu porsi disebut portion cost, diperoleh dari perhitungan total food cost dibagi jumlah porsi. Selanjutnya, membantu mempermudah perhitungan biaya dan jumlah produk, mengendalikan jumlah bahan biaya dan biaya yang dikeluarkan. Konsistensi dalam penampilan, cita rasa, serta kualitas yang diterima konsumen. Pedoman kerja dalam pengolahan, menghemat waktu, tenaga, dan biaya pengolahan. Pengertian makanan kontinental dan oriental. Makanan kontinental, makanan yang berasal dari negara-negara benua yang terdiri dari dataran yang luas, mempunyai 4 musim, misalnya negara Prancis, Amerika, dan Australia. Sedangkan makanan oriental, makanan yang berasal dari negara-negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan, biasanya mempunyai 2 musim, yaitu negara-negara di Afrika, Pasifik, dan Asia, misalnya Indonesia, Cina, Jepang, dan negara-negara Timur Tengah. Yang B, perbedaan makanan kontinental dan oriental. Dalam definisi, makanan oriental adalah makanan yang biasa atau lazim dimasak
dan dihidangkan di negara-negara oriental atau Asia, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Sedangkan definisi untuk kontinental, masakan yang berasal dari negara yang mempunyai dataran luas seperti Prancis, Inggris, Amerika, dan Australia. Ciri khas makanan oriental yaitu pedas, bersantan, banyak menggunakan bumbu dan rempah berlemak. Sedangkan kontinental, pola makan cenderung memilih makanan cepat saji dan bernilai gizi tinggi. Waktu makan dalam makanan oriental adalah makan pagi, siang, dan malam. Sedangkan kontinental, breakfast atau sarapan, brunch, lunch atau makan siang, dinner atau makan malam, dan supper. Makanan pokok dalam makanan oriental: beras, mie, jagung. Porsi sumber karbohidrat lebih banyak dari protein hewani. Sedangkan kontinental, kentang, porsi karbohidrat lebih sedikit daripada protein hewani. Lauk pauk dalam makanan oriental terdiri dari protein hewani dan nabati. Jumlah porsi lebih sedikit daripada makanan pokok. Sedangkan kontinental, daging, porsi protein hewani merupakan makanan utama yang banyak dari makanan pokok. Sayuran dalam makanan oriental, itu susunannya berdiri sendiri, standarisasi berat belum ada. Sedangkan untuk kontinental, makanan ini merupakan satuan rangkaian dalam makanan utama dan jumlah porsi sama dengan karbohidrat. Bumbu pada makanan oriental menggunakan bumbu segar atau langsung diracik, sedangkan kontinental menggunakan bumbu instan siap pakai berupa bumbu kering. Selanjutnya, teknik pengolahan makanan oriental kompleks dan lama, sedangkan kontinental itu adalah simple, singkat, atau cepat. Tata cara penyajian dalam makanan oriental lebih simple, dihidangkan bersamaan dengan alat makan yang sama untuk makanan berbeda dan dilaksanakan sekaligus. Sedangkan kontinental, pelayanannya bertahap, alat makan berbeda, tiap jenis makanan, dan dihidangkan sesuai giliran. Selanjutnya, struktur menu makanan kontinental dan oriental. Menu adalah daftar makanan yang tercantum dan diinformasikan melalui media kertas, papan, atau kain, dan sebagainya. Dalam pengertian ini, menu berarti a bill of fare. Struktur menu makanan kontinental terdiri dari menu klasik, terdiri dari 13 giliran makanan course, yaitu ada cold appetizer, soup, hot appetizer, poisson atau hidangan ikan, large point, hot entry, hidangan penyela panas, cold entry, hidangan penyela dingin, sorbet atau sorbet, roast atau hidangan yang dipanggang, vegetables, hidangan sayuran, sweet, hot or cold, savory, hidangan penutup panas, dan dessert, hidangan penutup yang dingin. Terakhir ada karakteristik menu kontinental. Makanan kontinental dihidangkan secara bergiliran per hidangan. Sumber protein dalam makanan utama porsinya lebih banyak dibanding sumber karbohidrat. Porsi setiap hidangan ditentukan dan sudah terstandar, misalnya untuk maksimal appetizer 80 gram, main course hewani 22 gram, sayuran 75 gram, dan karbohidrat 75 gram. Penyajian disertai saus sejumlah 50 cc, dan dessert maksimal 80 gram. Penyajian dalam hidangan kontinental identik dengan penggunaan saus. Saus selain untuk membumbui hidangan yang memberi cita rasa, juga dapat sebagai garnish. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.